Halo teman-teman, pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menyusun semua benda di sekitar kita? Dari sekecil butiran pasir hingga sebesar planet. Semuanya terbuat dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Sejak zaman kuno, para ilmuwan telah penasaran dengan bentuk dan struktur atom ini. Mereka melakukan berbagai eksperimen dan perhitungan untuk mencoba menggambarkan bagaimana atom sebenarnya. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan menarik para ilmuwan dalam mengembangkan model atom. Mulai dari teori atom Dalton yang sederhana hingga model atom Bohr yang lebih kompleks. Yang pertama ada model teori atom Dalton. Siapa sih yang nggak tahu John Dalton? Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Isi teori atom John Dalton adalah sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Kelebihan dari teori atom Dalton ini adalah teori ini merupakan pengembangan model atom yang pertama, sehingga menciptakan potensi bagi ilmuwan lain untuk melakukan pengembangan sekaligus perbaikan dari teori yang dicetuskan Dalton. Lewat teori ini, Dalton mendorong terbentuknya bibit atom baru yang dapat menutupi kekurangan sehingga model atom selanjutnya dapat lebih baik. Sayangnya, teori atom Dalton ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori ini yaitu tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung, atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan, hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya antar arus listrik tidak bisa dideskripsikan, yang terakhir sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Teori atom Dalton hanya mampu bertahan selama 90 tahun. Hal ini dikarenakan pada tahun 1886, Eugene Goldstein telah menemukan partikel listrik yang memiliki muatan positif dan yang sekarang dikenal dengan nama proton. Setelah itu, pada tahun 1897, Thomson mendapatkan penemuan berupa partikel bermuatan negatif yang diberi nama elektron. Selanjutnya, kita masuk ke model teori atom Thomson. Teori atom Thomson sendiri merupakan pengembangan dari penemuan sebelumnya yang dilakukan oleh Dalton. Pokok teori atom Thomson dititik beratkan pada sebuah atom sebagai bola masif dengan muatan positif dan memiliki elektron yang tersebar, sehingga atom tersebut memiliki sifat netral. Inti dari teori atom Thomson sendiri adalah 1. Atom bukan termasuk bagian terkecil dari suatu zat. 2. Elektron memiliki massa yang lebih kecil daripada atom. 3. Atom memiliki sifat netral akibat adanya muatan positif dan negatif di dalamnya. 4. Atom bermuatan positif akan menyebar ke berbagai bagian atom, lalu elektron akan menyebar yang menyebabkan atom memiliki sifat netral. Kelebihan dari teori ini adalah dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatomik dan dapat menerangkan sifat listrik atom. Kekurangan dari teori atom Thomson ini adalah teori ini tidak mampu menjawab banyaknya elektron di dalam bola dan susunan muatan positifnya. Dari teori ini juga inti dari atom masih sulit dijelaskan. Teman-teman tahu tidak kalau teori atom Thomson ini juga dikenal sebagai teori roti kismis, sebab elektron yang diibaratkan seperti kismis ini mengelilingi sebuah atom dengan muatan positif, layaknya sebuah roti.
Selanjutnya kita masuk ke model teori atom yang ketiga ya teman-teman, yaitu model teori atom milik Rutherford. Rutherford mendapatkan teori atomnya berdasarkan percobaan Geiger-Marsden yang telah dilakukannya pada tahun 1909. Dia melakukan percobaan dan membuktikan bahwa adanya kekeliruan dalam teori Thomson yang telah dikemukakan. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, pada percobaan Geiger-Marsden yang telah dilakukan Rutherford dengan menembakkan partikel alfa ke bidang lapisan tipis yang berwarna keemasan melalui lubang akan menghasilkan hasil gambar yang terlihat tajam. Sementara apabila dipancarkan melewati mika akan terlihat buram. Isi dari teori model atom Rutherford adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar ruangan yang terdapat di dalam atom merupakan ruangan yang kosong. Yang kedua, atom terdiri dari inti atom yang memiliki muatan positif dan hampir seluruh massa atom akan berpusat pada bagian inti atom. Yang ketiga, elektron akan bergerak mengelilingi inti atom. Yang keempat, jumlah muatan inti atom sama dengan jumlah muatan elektron yang memiliki sifat netral. Kelebihan dari model atom ini adalah Rutherford dapat menjelaskan tentang bagaimana peristiwa terjadinya penghamburan partikel alfa yang terjadi di selaput tipis berwarna emas. Rutherford juga dapat menjelaskan tentang keberadaan inti atom yang memiliki muatan yang positif. Teori ini juga berhasil menemukan inti atom atau nukleus yang ternyata terdiri dari proton dan neutron. Eits, teori ini juga memiliki kelemahan loh, yaitu 1. Model atom Rutherford tidak dapat memberikan penjelasan tentang stabilitas atom dan alasan kenapa elektron tidak dapat jatuh ke inti atom. Yang kedua, sangat berbeda dengan teori elektrodinamika klasik. Teori atom Rutherford ini tidak dapat memberikan penjelasan mengenai spektrum garis atom hidrogen. Nah, kita sudah sampai yang terakhir nih teman-teman, yaitu model teori atom dari Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengikuti jejak Einstein menerapkan teori kuantum untuk menerangkan hasil studinya mengenai spektrum atom hidrogen. Bohr memaparkan teori baru mengenai struktur dan sifat-sifat atom. Isi teori atom Niels Bohr sendiri adalah 1. Bagian atom di sekitarnya beredar elektron yang bermuatan negatif dan intinya bermuatan positif. Yang kedua, dalam teori atom Bohr, inti atom dikelilingi oleh elektron yang beredar pada orbit. Keadaan ini dikenal sebagai gerakan yang stasioner. Keadaan ini juga disebut dengan tingkat energi utama atau bilangan kuantum atau kulit dengan simbol N. Yang ketiga, tidak ada cahaya yang dipancarkan selama sepanjang elektronnya dan akan membuat energi tersebut tetap konstan. Dan yang terakhir, dalam teori Bohr, elektron hanya dapat berpindah dari lintasan stasioner lebih rendah ke lebih tinggi jika menyerap suatu energi, dan sebaliknya, jika elektron berpindah dari lintasan stasioner tinggi ke yang lebih rendah, maka akan terjadi pembebasan energi. Kelebihan dari teori Niels Bohr adalah 1. Dapat menjawab kelemahan dari teori atom Rutherford dengan mengaplikasikan teori kuantum tentang garis serapan atau garis spektrum pancaran dari atom hidrogen dapat diterangkan dengan jelas. Tentu saja ada kelemahannya, yaitu tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Model atom dari Bohr ini juga tidak dapat menjelaskan semua perilaku elektron. Nah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang model teori atom mulai dari John Dalton hingga Niels Bohr. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu, jangan malu untuk tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa.